Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bahasa. Kembali lagi dengan Ibu Awul di channel YouTube TBI. Di pagi yang cerah kali ini, kita bersama-sama akan membahas tentang cerpen. Loh, kok cerpen lagi sih Bu? Kita dari SD sudah sering loh belajar tentang cerpen. Nah, ini nih penyakitnya anak muda zaman sekarang. Nanti ketika Ibu menyuruh kalian untuk membaca cerpen yang lebih berbobot, seperti misalnya Robohnya Shower Kami, itu pasti kalian akan membaca dengan males-malesan. Beda lagi jika Ibu kasih kalian cerpen dengan tentang percinta-cintaan, pasti kalian bisa membaca sampai subuh atau bisa sampai begadang. Nah, itu tadi merupakan pola pikir yang salah. Kalian hanya ingin membaca jika tema cerpennya hanya percinta-cintaan atau hanya satu topik saja yang kalian suka. Nah, itu menjadi alasan kenapa minat baca di Indonesia sangatlah rendah, dan itu pun didukung dengan survei dari UNESCO yang merilis sebuah artikel tentang minat baca di 61 negara. Dan kalian tahu Indonesia terletak di 2 terbawah negara yang paling malas membaca, dan hasilnya Indonesia hanya 0,001%. Padahal, membaca merupakan kegiatan dalam bagian pendidikan yang mesti ditanamkan dan diasah secara berkala, apalagi membaca karya sastra, sebab karya sastra dinilai mampu memberikan dampak positif. Salah satunya meningkatkan imajinasi, meningkatkan daya pikir, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan analisis, meningkatkan empati, dan berpikir kritis, serta menambah pengalaman kalian, menambah skemata kalian. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ada yang masih mengatakan membaca cerpen itu tidak penting? Nah, karya sastra secara umumnya dibagi menjadi 3. Ada puisi, prosa, dan drama. Pembahasan kita kali ini, kita akan fokus pada prosa, lebih tepatnya ke prosa baru. Berbicara tentang prosa baru berarti kita membicarakan sastra Indonesia, atau lebih tepatnya sastra berbahasa Indonesia. Ini tentu berbeda dengan sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu dan masih bersifat kedaerahan. Selain itu, prosa lama cenderung membawa kita ke alam hayalan, sedangkan prosa baru membawa kita ke alam nyata. Nah, salah satu bentuk prosa baru yaitu cerpen, cerita pendek. Cerita pendek adalah karangan prosa, fiksi, hayalan yang berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel dan biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh. Sedangkan dalam KBBI, cerpen diartikan sebagai kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang didominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam suatu situasi. Karena pendeknya cerita yang diceritakan dalam cerpen, maka lahirlah ungkapan bahwa cerpen adalah cerita yang dapat dibaca habis dalam sekali duduk. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, alur tunggal dan lebih sederhana. Yang kedua, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang saja. Yang ketiga, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Yang keempat, tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif terbatas. Kemudian kita masuk ke struktur cerpen. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi atau pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya. Yang kedua, orientasi atau pengungkapan peristiwa. Di bagian ini, penulis mulai dikenalkan konflik, menceritakan apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, komplikasi atau menuju pada adanya konflik. Di bagian ini, konflik mulai dipaparkan di dalam cerita. Artinya terjadi peningkatan konflik. Keempat, yaitu ada klimaks atau puncak dari konflik. Di sini, konflik mencapai puncaknya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah tokoh tersebut berhasil atau gagal menyelesaikan masalah ditampilkan di bagian ini. Terakhir adalah koda
atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami puncak konflik. Namun, kode ini bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Karena ada pula cerpen yang akhir ceritanya diserahkan pada imajinasi pembaca. Jadi, akhir cerita ini dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian. Selanjutnya, masuk ke unsur-unsur dalam cerpen. Cerpen mempunyai beberapa unsur yang menyusunnya. Unsur cerpen dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam atau dari dalam ceritanya. Sedangkan ekstrinsik berasal dari luar cerpen tersebut. Unsur-unsur intrinsik cerpen antara lain. Yang pertama, tema. Tema adalah pola pikiran dasar cerita yang dipakai sebagai dasar untuk mengarang. Ada beragam sekali tema yang dapat kita pakai dalam mengarang cerita. Misalnya, tema persahabatan, kekeluargaan, percintaan, atau masa kecil. Nah, yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita, oleh karena itu, ia adalah individu rekaan yang dikenai atau yang mengalami berbagai peristiwa. Menurut Sujiman 1991, ditinjau dari segi keterlibatan dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh periferal. Tokoh sentral atau tokoh utama yang mengalami bagian terbesar dalam cerita, sedangkan tokoh periferal ialah tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Hadirnya tokoh tambahan diharapkan agar peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi lebih hidup. Sedangkan berdasarkan sifat ya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tritagonis. Tokoh yang pertama ada tokoh protagonis adalah tokoh yang menyampaikan nilai-nilai positif, sedangkan tokoh kedua yaitu tokoh antagonis adalah lawan dari protagonis yang menyampaikan nilai-nilai negatif. Kemudian bagaimana dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Biasanya diperankan oleh orang bijak yang menengahi permasalahan antara tokoh protagonis dan juga antagonis. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menampilkan tokoh atau pelaku. Metode penokohan dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu analitik dan dramatik. Metode analitik artinya pengarang menggambarkan watak-watak tokoh dengan mendeskripsikan wataknya secara langsung. Misalnya, Arya adalah siswa yang tampan. Selain tampan, ia juga sangat rajin dan berprestasi. Tak heran Arya menjadi idaman di sekolahnya. Nah, dengan metode seperti ini, sang pembaca tidak perlu berpikir lagi akan watak tokoh tersebut. Jadi, dijelaskan secara langsung. Kedua, metode dramatik secara tidak langsung. Metode dramatik adalah metode yang menampilkan tokoh secara tidak langsung atau tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dari tokoh, sifat dan tingkah laku tokoh. Metode secara tidak langsung ini dapat kita gambarkan melalui bentuk fisik secara lahir, jalan pikir tokoh, tindak tokoh, lingkungan tokoh, atau melalui dialog antar tokoh. Unsur berikutnya adalah latar atau setting. Latar dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur selanjutnya yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalankan dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju berarti cerita dikisahkan melalui dari awal sampai akhir secara runtun sesuai kronologi waktu. Kedua, alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulis biasa menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian yang saat itu atau tahun itu
Bagaimana dengan alur campuran? Apakah maju mundur? Alur campuran bisa dipakai sebagai gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi di beberapa bagian ada yang menceritakan masa lalu, masa sekarang, atau bahkan masa depan. Struktur selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandangan seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Ada dua sudut pandang yang bisa kita gunakan dalam membuat cerpen, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau juga kami, kita dalam bentuk jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, penulis seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Si pembaca pun akan merasakan melakoni setiap cerita yang akan dikisahkan. Sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka dalam bentuk jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Pada sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar cerita dan hanya mengisahkan dia di dalam cerita itu. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Unsur intrinsik terakhir adalah amanat. Pengertian amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya melalui tulisannya, agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tulisnya. Amanat dibagi menjadi dua. Amanat tersurat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya, sehingga dapat memudahkan dimengerti oleh pembaca melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan. Kedua, amanat tersilat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi, implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca bila mengikuti alur ceritanya. Demikian pembahasan kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen ya.